Dan kembali lagi bersama kami, kita akan melihat bagaimana perdebatan yang memang sepertinya ditujukan untuk meruntuhkan citra dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun malah berbalik, terbanding terbalik karena memang salah satu dalang provokasinya seolah keceplosan, tidak sengaja membongkar tabiat buruk mereka. Dan tentu saja saatnya ini disiarkan di salah satu saluran TV nasional, maka dari itu kabar tersebut langsung menjadi sorotan dan tentunya saat perdebatan tim Prabowo Subianto dengan mudah melibas beberapa hujatan serta kritikan yang sebenarnya tidak relevan. Perlu dicatat kita memang bukan anti pada kritik, namun tentu saja kritik itu akan berbuah sangat baik dan manis ketika dibarengi solusi atau setidaknya tanpa solusi pun kritiknya yang memang mendasar dan relevan serta tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Namun yang jadi masalah pada saat ini kritikannya memang lebih ke mengarah pada unsur kebencian dan ketidaksukaan, kemudian dikemas dengan beberapa gerakan massa yang mengatasnamakan rakyat, namun pada kenyataannya aksi-aksi tersebut jauh dari suara rakyat. Itu yang satu. Nomor duanya, cabut proyek strategis bermasalah. Jauh banget kan? Yang nomor satu kemana, yang nomor dua kemana? Wujudkan reformasi agraria sejati. Sejati atau apa ya. Terus nomor tiga, tolak revisi undang-undang minerba. Kalau saya jadi pemerintah, saya bukan pemerintah nih ya. Dan saya bukan dari partai berkuasa. Kita partai kecil. Nah, kalau saya adalah penguasa, saya nggak berkuasa gimana? Menterinya ada, wakil menteri. Ya oke. Jangan terlalu merendam, Ade. Iya. Saya terima kasih. Kalau Bang Didi harus bilang kita berkuasa boleh lah. Oke, saya mau kembali. Kalau saya jadi penguasa, ya, saya akan tanya nih dari sekian banyak nih yang Anda prioritaskan yang mana? Ini kan gini, kalau Anda bikin gerakan, Anda pasti punya KPI kan, Key Performance Indicator Anda tuh apa? Interupsi bang, interupsi bang. Bang nggak pernah jadi aktivis le. Ya, interupsi bang. Mempersoalkan makalah. Bang, interupsi. Disampaikan bahwa itu belanja masalah. Sebentar. Kok jadi Ristorus yang membela itu? Kenapa? Kau yang membacking mereka? Interupsi bang, sebentar bang. Setuju dengan Anda bahwa sebetulnya, maaf ya, saat saya selesaikan dulu. Ini lebih kayak belanja masalah. Ada satu, ada dua, ada tiga. Nah ini ditambah sama Bung Deddy Sitorus tadi, bisa nomor 14 tuh, nomor 15 dan seterusnya. Nah ini kan Anda katakan bahwa kita akan terus sampai akhirnya mencapai tujuan akhir. Nah tujuan akhirnya apa dalam gerakan ini? Kalau saya menyarankan di saat ya, karena Anda pinter-pinter nih. Oh ini namanya Sat ya? Oke, Bang Sat. Saya mengatakan Anda pinter-pinter itu tidak dalam rangka melebih-lebihkan ya. Saya yakin tim Anda nih di kampus-kampus Anda ada kelompok-kelompok think tank ya. Dan think tank ini perlu merumuskan ke-13 masalah ini dalam sebuah perumusan masalah yang lebih dalam daripada sekedar nomor 3, tolak revisi undang-undang minerba ya. Saya mau bilang kalau saya jadi pemerintah saya akan nanya ya, Del, kalau saya mau revisi undang-undang minerba ya, Anda menyarankan apa? Ya. Kalau saya mau menghapuskan multifungsi TNI, tadi saya dikritik nih bukan ABRI kan ya. Tapi dialog itu ada nggak bang dibuka sama pemerintah untuk nanya spesifikasi dari teman kami? Nggak ada bang. Bagus, Anda bagus sekali. Saya ingin katakan pada pemerintah jangan a priori nih ya. Makanya saya menyarankan pemerintah mendengarkan dan kemudian bilang oke, kamu punya 13 topik ya. Yang kita minta ke pemerintah buka dialog untuk masing-masing topik, untuk masing-masing isu. Tapi Anda harus siap. Ini kan untuk membahas 13 topik ini, kita memerlukan 13 ILC loh. Bang, interupsi. Ya. Jangankan buat mekanisme untuk membuka dialog masing-masing. Belum dibuka dialog aja, pemerintah beserta pejabat-pejabatnya aja menihilkan kritik dengan bilang, ya balik aja, kabur aja, kalau bisa nggak usah balik.
dasmu terus bilang nggak ada Indonesia gelap, mukamu yang gelap. Gimana kita bisa optimis untuk membuka dialog pada pemerintah jika pejabat-pejabatnya saja seakan-akan menyapu kritik masyarakat dengan mudah? Iya bangsat, emang muka lu yang gelap. Lu bayangkan dari antara semua yang kau ajukan itu untuk masuk ke bilang Indonesia gelap, itu bagi aku nggak masuk akal. Segelap apa? Segelap apa aku tembak kau? Oke, ini aja yang mau sesaat saya. Kritik terhadap gen, Anda tuh Z atau milenial sih? Z ya? Gen Z labil. Ya sorry, saya kan labil. inget-ingetnya Z atau milenial. Oke. Bang, terus intrusi bang. Sebentar, terlalu sensitif kali ya. Enggak, saya ingin katakan ini harus serius nih. Ini harus duduk sama-sama. Di mana para mahasiswa menyampaikan gagasan-gagasannya secara kritis. Bilang bahwa kan ini ada cabut Impres nomor 1 tahun 2025. Ini kan artinya semua efisiensi harus dicabut. Yang saya sebagai seorang pendukung efisiensi akan mengatakan, loh jangan gitu dong, masa dicabut efisiensinya? Kalau Anda menuntut bahwa jangan sampai gara-gara Impres nomor 1 ini misalnya honorer dihentikan, saya setuju. Ya, bahwa jangan sampai mahasiswa itu dihilangkan, saya setuju. Dan Bu Sri Mulyani sudah mengatakannya. Terus Anda bilang tadi Del, tapi itu kan baru ngomong, yes, kita jagain bahwa itu harus diterapkan. Iya, izin Bang. Jadi yang kami tuntut itu adalah adanya kepastian hukum gitu. Ada kebijakan tertulis yang mengatur efisiensi anggaran ini akan dialokasikan untuk apa sih gitu. Efisiensi anggaran ini jangan sampai mengorbankan sektor-sektor yang berpotensi berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan juga hajat hidup orang banyak. Boleh seperti pendidikan. Boleh. Yang pernyataan barusan itu sudah tertulis belum? Sudah. Sudah di mana? Di sikap. Sudah disampaikan nggak dibawa ke pemerintah? Ini adalah gugatan kami. Itu yang saya bilang. Saya sudah sampaikan ketika hari Senin lalu ketika ada demonstrasi, dan juga saya sudah sampaikan tuntutan dari kami apa. Sampai kalimat. Saya kok gini ya. Kalimat seperti itu. Ya. Enggak, saya mau bilang begini. Bang Ade, saya mau bilang begini. Saya nggak membayangkan habis ini kemudian Presiden mengundang mereka ini diskusi perdalam itu enggak. Yang harus dilakukan pemerintah adalah, oh ini concernnya anak-anak muda, ini mahasiswa. Yang terkait nomor 1 Kementerian Pendidikan, ayo panggil dulu, gimana kita nyelesaikan ini? Oh ini soal Minerba, panggil dong. Ya nggak mereka nggak mungkin detail bang, tahu bang. Lah, Batu yang mana? Ketika Anda mengatakan batalkan pemangkasan anggaran pendidikan, saya nggak setuju. Saya nih, ya saya mantan dosen. Saya akan bilang memang harus ada pemangkasan, harus ada pembatasan pengeluaran terhadap misalnya perjalanan dinas, terhadap bentuk-bentuk seminar yang nggak perlu dan seterusnya. Sehingga saya mau bilang begini, Anda harus bisa menjelaskan kepada publik juga jangan sampai sinis terhadap mahasiswa loh. Jangan salah ya, yang sinis terhadap Anda juga banyak, termasuk yang tadi disebut oleh Bang Idrus bahwa ada yang menuduh Anda orang-orang bayaran. Enggak gini Bang Ade, kalau itu gini. Itu tadi itu Kang Deddy ngomong bahwa ada di luar mengatakan ada ini ada yang bayar. Lalu saya bilang, Kang Deddy coba siapa yang bilang begitu? Kita hadapi bersama. Itu jadi bukan dari saya. Interupsi bang. ya Idrus. Penjilat juga kau. Penjilat kau. Bang Ade. Saya bilang begini, kata Anda di luar sana ada Kata Pak Deddy bahwa udah. ada di luar sana, lalu saya tantang. Iya, itu bukan substansinya. Ya, saya mau Gitu bilang, loh, jadi Bang. saya sebagai orang komunikasi ini bilang begini, pernyataan itu keluar karena ada alasan. Alasannya adalah orang curiga. Anda ini sebetulnya bukan orang-orang yang tulus. Saya ngelihat Anda dan saya akan mengatakan bahwa enggak nih. Bang, tadi abang bilang dari awal bahwa skeptis melihat gerakan ini karena ada terjadi buat tuntutan. Abang bilang ada perubahan bahwa ada adili Jokowi. Nah, ini dia. Ada Masuk narasi dia. ditunggangi karena ada tuntutan adili Jokowi. Pertanyaan kami sederhana, abang ingin narasi kami seperti apa? Maksudnya jaga Jokowi kah untuk kemudian merasa bahwa gerakan ini tidak ditunggangi? Artinya bang, abang nggak Kenapa minta saya?
Loh, Saya curiga seakan-akan- itu upaya dari Ya. Ade untuk mengatakan kalian tuh nggak clear karena ada isu adili Jokowi. Lu silakan buka aja bang, bongkar semua jaringan bahwa Anda nggak nyampe. Jadi saya kira gini. Yang saya mau bilang begini bro. abang bisa replay, abang bilang di awal bahwa saya skeptis melihat gerakan Enggak, ini. saya- Itu menciderai marwah gerakan loh bang. Saya nggak bantah loh. Saya Itu minta menciderai saya minta ngomong satu-satu. Jangan kayak gitu. Sekarang ada giliran. Saya jujur, saya skeptis di awal. Ya, Ya, ini saya guys. itu skeptis karena kok tiba-tiba bukan 13, 6 atau 7. Salah satunya adalah adili Jokowi. Buat saya itu mengherankan. Yang lain tuh logis sekali. Efisiensi anggaran, bla 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 bla. Tiba-tiba muncul di bawahnya adili Jokowi. Cuma kemudian skeptisisme itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pertama, ketika melihat dari 13 poin yang sekarang Anda ajukan, nggak ada sama sekali soal Jokowi kan? Artinya Anda tuh setelah duduk sama-sama, ya entah gimana caranya memutuskan bahwa yang adili Jokowi buang, tapi tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, sehingga sampai 13. Nah di sini abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan adili Jokowi artinya ditunggangi. Ketika hilang abang bilang, oh ini udah genuine nih, ini Ya, udah iya. gitu. Itu paradigma Iya. abang terjebak pada paradigma itu gitu. Artinya subjektivitas abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Begitu subjektif bang. Anda gitu. harus belajar apa arti paradigma. Nah, saya mau bilang Kampus begini. kau. Oke, tua. Begitu, ya. Anda kan sedang menggugat Yes. rangkaian polisinya Prabowo sekarang. Yes. Ya. Tiba-tiba. Oke, bagus. Ah. Kan saya puji Anda. Yes. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, Jokowi. itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi? Kenapa Anda bilang adili Jokowi? Kapan saya bilang adili Jokowi? Kalau Nah, itu Anda dari- makanya saya bilang yang di awal dulu Yes. itu Anda bukan yang bikin 6 nah, muncul di berita. Abang coba buka berita yang mana? 5 Februari itu nggak ada eskalasi bang? Atau abang buat sendiri-sendiri untuk kemudian menciptakan diferensiasi isu ini Saya gitu? rasa- Kami konsisten bang bilang tuntutan ini gitu. Saya rasa statement itu tidak pernah saya ucapkan sih Pak. Ya Anda enggak. Makanya ketika saya lihat Anda di Kompas TV, saya merasa bahwa ini anak pintar dan